Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Untung Prasetyo. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Jaya Wira. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang nanti ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Desa Cihujung yang berada di sebuah daerah pedalaman dan sangat jauh dari desa-desa lain di sekitarnya, membuat desa tersebut terlihat sangat kental dengan suasana mistisnya. Di desa yang masih menjunjung tinggi budaya masyarakat setempat itu, juga masih dilakukan ritual-ritual khusus di sejumlah tempat. Di sebuah gapura besar yang menjadi pintu masuk menuju desa Cihujung, terdapat dua patung kayu yang konon katanya adalah gambaran dari perwujudan entitas gaib yang menjaga desa tersebut. Di bawah patung kayu yang terlihat sudah berlumut itu, terdapat juga tempat pembakaran dupa dan tempat untuk menaruh barang yang wajib ditinggalkan di sana ketika ada warga luar yang berkunjung ke desa Cihujung. Syarat mutlak untuk mendapatkan izin masuk ke desa itu adalah warga luar desa wajib meninggalkan sejumlah uang kertas dan juga makanan, serta selembar kain yang pada prakteknya digantikan dengan baju atau celana milik seseorang yang hendak masuk ke sana. Setelah melewati sebuah gapura besar dengan dua patung kayu penjaga, terdapat perkebunan warga yang ditanami berbagai macam sayuran dan juga buah-buahan. Dan setelah 1 kilometer berjalan melewati perkebunan itu, barulah terlihat dua bangunan rumah kecil yang terbuat dari kayu dan saling berhadap-hadapan. Di masing-masing beranda rumah tersebut juga terdapat sebuah patung kayu yang di sekitarnya terdapat sesajen berupa kembang dan tempat untuk membakar dupa. Beberapa meter setelah melewati rumah yang saling berhadapan-hadapan itu, barulah terdapat rumah-rumah warga yang berdiri berjejer rapi dengan jarak yang agak berjauhan satu dengan yang lainnya. Walaupun memiliki jumlah penduduk yang sangat padat, akan tetapi di desa Cihujung tidak memiliki sarana dan prasarana seperti pusat kesehatan masyarakat, sekolah, pasar, dan juga tempat ibadah. Jadi jika ada warga yang sakit ataupun hendak membeli kebutuhan sehari-hari, dan juga untuk mendapatkan pendidikan, warga setempat harus berjalan sejauh 5 km menuju ke desa tetangga, yang menjadi desa terdekat dari desa Cihujung. Desa yang terkesan sebagai desa tertinggal itu sebenarnya memiliki rahasia besar yang membuatnya menjadi desa yang sangat tertutup. Dari generasi ke generasi, warga desa Cihujung tidak mengizinkan pemerintah daerah setempat untuk mendirikan puskesmas ataupun sekolah dan juga tempat ibadah. Hal itu disebabkan di desa Cihujung terdapat sebuah hutan yang menghasilkan banyak emas, sehingga warga tidak mau jika mata pencarian mereka terusik oleh pihak-pihak lain. Hutan yang berbatasan langsung dengan persawahan dan ladang warga itu menjadi tempat yang sangat dilindungi oleh seluruh warga desa. Akan tetapi rahasia besar yang ada di desa tersebut lambat laun terungkap. Warga dari desa luar pun mulai berdatangan untuk ikut mendulang emas di sana. Pemerintah daerah setempat pun mulai berusaha mengambil alih kekayaan alam dan akan diolah secara legal demi kesejahteraan warga masyarakat daerah setempat. Akan tetapi ada entitas lain yang dianggap sebagai pelindung desa tersebut yang terus menjaga rahasia tambang emas ilegal di tempat itu. Hingga kabar yang menyatakan jika desa Cihujung adalah sebuah ladang emas terpatahkan oleh hal tersebut. Jauh sebelum hutan yang berada tepat di belakang desa Cihujung menjadi tambang emas ilegal yang akhirnya dikelola secara berkelompok oleh warga, ada sebuah kisah mencekam yang terjadi di sana. Kisah yang berdampak sangat luar biasa bagi masa depan warga sekitar itu terjadi lebih dari 4 dekade yang lalu. Kisah berawal dari seorang pemuda desa yang bernama Jaya Wira. Seorang pemuda dari 7 bersaudara itu awalnya tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah gubuk yang ada di ladang kecil yang berbatasan langsung dengan hutan.
Untuk membantu kedua orang tuanya mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya, Jaya pun harus membantu ayahnya untuk mencari rotan di dalam hutan. Jaya Wira adalah anak kedua dari pasangan suami istri yang bernama Pak Jarwis dan Ibu Sani. Pasangan suami istri yang tinggal di rumah sangat sederhana sekali itu dikaruniai 7 orang anak yang bernama Gendis Kumala, Jaya Wirya, Bagus Sapta, Cikal Jaya, Sandi Wirya, Kumala Asi dan Nining Asi. Dari ketujuh anak Pak Jarwis dan Bu Sani itu, Gendis dan Jayala yang sudah bisa membantu keluarga mereka mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Gendis yang saat itu sudah berusia 17 tahun, sering bekerja di kebun-kebun warga dan mendapatkan upah, berupa uang maupun upah dalam bentuk sayuran dan buah-buahan serta beras. Sementara itu Jaya lebih memilih ikut masuk ke dalam hutan bersama ayahnya untuk mencari rotan dan batu akik yang ada di sungai kecil yang ada di tengah hutan tersebut. Sementara itu anak ketiganya yang bernama Bagus Sapta selalu menemani ibunya dan membantu pekerjaan rumah serta menjaga keempat adiknya yang lain. Walaupun hidup seadanya, tapi keluarga Pak Jarwis tidak pernah mengeluh. Bahkan anak-anak Pak Jarwis memiliki cita-cita tinggi yang membuat mereka selalu bersemangat di setiap harinya. Kehidupan keluarga Pak Jarwis pun mulai berubah ketika Jaya mendapatkan sesuatu yang berharga di dalam hutan tersebut. Hari itu Pak Jarwis sedang mengalami demam tinggi, tidak dapat menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Hingga akhirnya Jaya memutuskan untuk pergi ke dalam hutan seorang diri untuk mengambil rotan yang kemarin sudah dibersihkan oleh Pak Jarwis. Sebenarnya Pak Jarwis tidak mengizinkan Jaya untuk pergi, tapi karena mereka sedang membutuhkan uang untuk membeli obat, mau tidak mau Jaya pun akhirnya pergi untuk mengambil batang rotan di dalam hutan. Karena merasa khawatir jika Jaya tidak mampu membawa sendiri batang rotan yang kemarin sudah dibersihkannya itu, Pak Jarwis pun meminta Jaya untuk mengajak adiknya yang bernama Bagus. Dengan senang hati Bagus pun menerima ajakan dari kakaknya, karena sangat jarang sekali Bagus bisa bermain sepuasnya di alam terbuka. Dengan membawa bekal air minum dan juga 2 bungkus nasi jagung serta sambal dan ikan asin, Jaya bersama Bagus pun mulai meninggalkan rumah mereka. Jaya yang selalu bersemangat pun terlihat berjalan di belakang adiknya sambil sesekali memberitahu Jaya arah mana yang harus mereka lalui. Sesampainya di tempat rotan yang sudah terjejer dengan sangat rapi itu, Jaya pun menanyakan kepada Bagus tentang berapa batang rotan yang mampu dibawanya. Dan setelah berdiskusi, Jaya pun langsung membagi rotan tersebut menjadi 2 bagian lalu mengikatnya. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Jaya pun mengajak Bagus untuk beristirahat di sungai kecil yang berada tidak jauh di tempatnya mengikat rotan tadi. Selain beristirahat sambil menyantap makanan siangnya, Jaya biasanya akan mencari bebatuan unik yang memiliki harga jual. Tidak jarang Jaya menemukan bongkahan batu dengan warna khas yang laku terjual di pasar yang ada di desa tetangganya. Setelah menyantap makan siangnya, Jaya dan Bagus yang saat itu berada di bawah sebuah pohon rindang yang berjarak sekitar 3 meter dari sungai kecil itu, dikejutkan dengan kilauan cahaya yang berasal dari sebuah batu besar yang ada di pinggir sungai tersebut. Mengetahui jika itu bukanlah sebuah hal biasa, Jaya pun segera mengajak Bagus pergi dari tempat mereka berada. Dengan detak jantung yang mulai berdegup kencang, Jaya pun mengajak Bagus berlari agar mereka dapat secepat mungkin menghindari malapetaka yang sedang mengincarnya. Dengan adanya kejadian janggal itu, Jaya dan Bagus pun akhirnya urung untuk mencari batu sambil bermain di sungai dangkal dengan air yang sangat jernih itu. Dengan nafas tersegal-segal, keduanya pun kembali lagi ke tempat di mana rotan yang mereka ikat tadi berada. Tapi anehnya, cuaca yang cerah pun seketika berubah menjadi gelap karena tertutup oleh mendung hitam. Dan tidak lama kemudian, hujan deras pun turun mengguyur hutan sekitar. Dengan pengalaman dan naluri yang dimilikinya, Jaya pun langsung mengajak Bagus untuk mencari tempat berlindung dari derasnya hujan yang disertai hembusan angin yang sangat kencang kala itu. Dengan langkah yang terasa sangat berat, Jaya pun terus menuntun adiknya untuk sampai di sebuah tebing yang dulu pernah dijadikan tempatnya berteduh bersama Pak Jarwis. Setelah berada di tempat yang aman, Jaya dan Bagus pun duduk berdekatan. Angin kencang yang masih menerpa tubuh mereka membuat keadaan sangatlah dingin saat itu. Tidak lama kemudian setelah angin yang berembus sangat kencang itu pergi, hujan pun perlahan-lahan mereda. Jaya yang hendak membangunkan adiknya yang tertidur pulas dengan posisi meringkuk, tiba-tiba saja dikejutkan oleh kehadiran sosok lelaki tua yang mengenakan pakaian serba hitam.
Entah datangnya dari mana, sosok lelaki tua itu terus menatap tajam ke arah Jaya yang sedang memeluk tubuh adiknya. Dan dengan suara terbata, Jaya pun menanyakan tentang apa yang sedang dilakukan oleh lelaki tua tersebut. "Maaf Ki, apa kami berdua melakukan kesalahan?" tanya Jaya yang terdengar aneh kala itu. Jaya yang sudah tahu seluk-beluk soal hutan yang didatanginya setiap hari pun merasa sangat yakin jika yang sedang berdiri di hadapannya kala itu bukanlah seorang manusia, tapi sosok lelaki tua itu adalah Karuhun, penjaga hutan setempat yang sudah sering kali diceritakan oleh ayahnya. "Kalian mengambil sesuatu milik Aki, Cu," jawab sosok lelaki tua itu yang terlihat mulai tersenyum kepada Jaya. "Maaf Ki, saya tidak mengambil apapun dari sini selain pohon rotan yang biasa ditebang oleh ayah saya." "Bukan kamu, Cu, tapi adikmu. Nanti kau tanyakan apa yang sudah diambilnya dari batu yang ada di tepi sungai tadi," balas sosok lelaki tua tersebut. Baru saja Jaya memalingkan pandangannya ke arah sang adik, tiba-tiba saja sosok lelaki tua yang mengenakan pakaian serba hitam dengan ikat kepala itu pun menghilang dari pandangan matanya. Mengetahui jika sosok lelaki tua misterius itu telah hilang, Jaya pun langsung membangunkan Bagus untuk mengajaknya pulang. Tapi sebelum mereka berdua pergi, Jaya pun menanyakan perihal barang yang telah diambil Bagus ketika mereka berdua berada di pinggir sungai itu. "Iya Kang, saya menemukan batu ini," ujar Bagus seraya menunjukkan batu kecil yang berwarna kuning berkilau tersebut. "Emas, ini emas Gus, ini bukan batu," seru Jaya yang merasa sangat senang sekali setelah tahu jika barang yang diambil oleh Bagus itu bukanlah batu. Walaupun sudah sering mendengar pesan dari sang ayah jika dirinya harus segera menghindar dan pergi dari tempat yang tiba-tiba saja mengeluarkan cahaya berkilauan seperti apa yang terjadi ketika mereka di pinggir sungai tadi. Tapi Jaya seolah melupakan hal itu ketika di tangannya sudah terdapat emas sebesar jari kelingkingnya. "Kita tidak perlu lagi membawa rotan-rotan itu pulang Gus. Dengan menjual benda ini saja kita sudah bisa membeli apa yang kita mau," ujar Jaya yang terlihat semakin senang kala itu. Bagus yang tidak tahu menahu tentang benda yang ditemukannya itu hanya menganggukkan kepalanya dan merasa ikut senang melihat kakaknya yang terus saja memandangi emas murni di tangannya itu. Dan setelah puas memandanginya, Jaya pun langsung mengajak Bagus untuk kembali pulang tanpa membawa batang rotan yang sudah diikatnya tadi. Akan tetapi baru saja beberapa langkah kedua kakak beradik itu berjalan, tiba-tiba saja muncul kabut pekat yang dengan cepat menutup pandangan mata keduanya. Dan yang membuat Jaya sangat terkejut adalah sosok lelaki tua yang tadi menemuinya itu kembali muncul dari balik kabut yang seolah menghadang langkah mereka. Dengan wajah yang dihiasi senyum, sosok lelaki tua itu pun menanyakan sesuatu kepada Jaya. "Apakah kamu menginginkan emas itu, Cu?" tanya sosok lelaki tua sambil tersenyum dan memegangi janggut putihnya yang panjang. "Kalau Aki mengizinkan, saya menginginkan sekali emas ini, Ki," jawab Jaya dengan lugas walaupun dengan terbata-bata. "Iya Cu, emas itu akan Aki berikan kepadamu, tapi ada syaratnya," balas sosok lelaki tua itu. "Syaratnya apa kek?" saut Bagus sambil menatap lugu ke arah sosok lelaki tua itu. "Maaf Ki, ini adik saya," balas Jaya sambil meminta Bagus untuk diam. "Tidak apa Cu, kalian berdua ini sudah Aki anggap sebagai cucu Aki sendiri," balas sosok lelaki tua itu yang membuat Jaya merasa lega mendengarnya. "Maaf Ki, kalau boleh tahu syarat untuk mendapatkan barang ini apa ya?" tanya Jaya yang merasa sangat penasaran. "Tukar saja emas itu dengan anak ayam yang ada di rumahmu, Cu," balas sang kakek dengan senyumnya yang membuat hati Jaya semakin merasa senang kala itu. "Yang benar Ki?" tanya Jaya penasaran. "Iya Cu, kalian bisa membawa emas itu pulang dengan syarat Aki akan mengambil satu anak ayam yang ada di rumah kalian. Bagaimana Cu?" "Iya Ki, boleh. Kalau hanya anak ayam, besok biar saya bawakan," balas Jaya penuh semangat. "Baiklah Cu, kau boleh membawa emas itu pulang. Dan untuk anak ayamnya, biar Aki sendiri yang mengambilnya," pungkas sosok lelaki tua tersebut yang langsung membalikan tubuhnya dan berjalan masuk ke dalam kabut yang perlahan menghilang dari pandangan mata Jaya dan Bagus. Karena merasa sangat senang telah mendapatkan emas murni itu, Jaya pun kembali mengajak Bagus berjalan pulang.
Dan tanpa disadari oleh mereka berdua, itu adalah sebuah jebakan semata dari sosok penghuni hutan tempat mereka menemukan barang berharga itu. Sesampainya mereka di rumah, Jaya dan Bagus pun terkejut mendengar suara ibu dan ayahnya serta kakak perempuannya menangis sedih. Dan setelah masuk ke dalam rumahnya, Jaya dan Bagus pun dikejutkan oleh kematian adik bungsu mereka yang masih berusia 1 tahun kala itu. Tanpa diketahui dan disadari oleh Jaya serta Bagus, jika yang dimaksud anak ayam oleh sosok lelaki tua di hutan itu ternyata adalah adiknya yang masih bayi. Beberapa hari kemudian Jaya pun memberikan emas murni yang sebesar jari kelingkingnya itu kepada Gendis. Jaya meminta kepada Gendis untuk menjualnya di pasar dan membelikan ayahnya obat, serta adik-adiknya pakaian baru. Gendis yang sangat terkejut melihat emas yang diberikan oleh Jaya itu pun langsung mengajaknya keluar dan menanyakan dari mana benda berharga itu didapatkannya. Yang menemukan emas itu si Bagus, Mbak. Waktu dia ikut aku masuk ke dalam hutan, jawab Jaya dengan tenang. Baiklah kalau begitu. Mumpung masih pagi, biar Mbak Gendis bawa ke pasar untuk menjualnya ya. Dan Mbak akan belikan obat untuk Bapak, serta pakaian dan kebutuhan kita sehari-hari ya, jawab Gendis sambil mengusap kepala adiknya. Setelah hampir seharian menempuh perjalanan jauh, Gendis yang ditemani sahabatnya yang bernama Sekar pun pulang dengan membawa banyak barang-barang yang dibelinya di pasar setelah dia menjual emas yang diberikan oleh Jaya. Setelah itu Gendis pun memberikan seluruh hasil uang penjualannya kepada Jaya dan mengembalikan sebagian emas yang tersisa. Lah kok tidak dijual semuanya saja kak? Tanya Jaya penasaran. Di pasar itu hanya ada 2 toko perhiasan dan hanya 1 toko yang sanggup membeli separuh emas itu. Jadi yang separuhnya ya Mbak kembalikan kepadamu, balas Gendis menjelaskan. Simpan uang itu baik-baik, jangan kau bawa pergi uang itu ke hutan, imbu Gendis yang merasa heran dengan sikap Jaya. Untuk apa aku membawa uang ke dalam hutan? Memangnya di sana ada yang menjual es dawet? Tanya Jaya sambil tertawa. Sebaiknya uang dan sisa emas ini Mbak Gendis yang simpan. Gunakan uang itu untuk kebutuhan kita, Mbak. Sepertinya Bapak akan membutuhkan waktu yang lama untuk beristirahat di rumah, imbu Jaya yang membuat Gendis terharu mendengarnya. 1 minggu setelah meninggalnya adik perempuannya yang masih berusia 1 tahun itu, Jaya dan Bagus pun kembali masuk ke dalam hutan. Karena mereka berdua merasa bosan berada di rumah. Akhirnya, kedua kakak beradik itu memutuskan untuk masuk ke dalam hutan untuk mencari batu akik di sungai kecil yang ada di tengah hutan tersebut. Kepergian Jaya dan Bagus pun sebenarnya memiliki harapan lain, yaitu mereka berharap bisa menemukan kembali emas batangan seperti beberapa waktu yang lalu. Sesampainya di tengah hutan itu, Jaya dan Bagus pun langsung menuju ke tempat di mana Bagus menemukan emas batangan itu. Mereka berdua pun dengan seksama terus mencari keberadaan emas-emas lainnya yang sepertinya masih tersimpan di sana. Akan tetapi setelah seharian berada di tengah hutan tersebut, akhirnya Jaya dan Bagus pun memutuskan untuk pulang karena mereka tidak juga menemukan apa yang mereka cari. 1 bulan berlalu dari kejadian itu, akhirnya Pak Darwis dan juga Bu Sani pun mengetahui tentang emas yang ditemukan oleh Jaya dan juga Bagus. Amarah Pak Darwis pun tidak dapat lagi terbendung setelah Gendis menceritakan semua tentang asal-muasal barang-barang yang hampir setiap pekan dibelinya di pasar itu. Pak Darwis yang mengetahui tentang sosok Karuhun penjaga hutan itu pun merasa sangat kesal kepada Jaya dan juga Bagus. Pasalnya mereka berdua dianggap telah menukarkan anak bungsunya yang bernama Nining Asi dengan emas yang diberikan oleh sosok Karuhun penjaga hutan tersebut. Akan tetapi Jaya yang sama sekali tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh ayahnya itu pun membantah dengan keras semua itu. Selain tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh ayahnya, Jaya pun merasa sangat kesal dengan amarah yang meledak-ledak dari ayahnya itu. Hingga akhirnya Jaya memutuskan untuk pergi ke dalam hutan guna menenangkan diri di sana. Rasa kecewa karena jeripayanya dianggap salah dan juga tidak dihargai, Jaya pun terus melangkah masuk ke dalam hutan tanpa membawa perbekalan apapun. Jaya yang merasa sudah membantu ayah serta keluarganya itu terus menangis hingga akhirnya dia sampai di sungai kecil, tempat biasa dia bermain dan beristirahat bersama Bagus. Semilir angin yang berhembus serta suara kicauan burung dan suara-suara hewan lainnya pun akhirnya dapat membuat Jaya kembali tenang. Karena merasa sangat lelah, Jaya pun tertidur di bawah pohon rindang yang ada di pinggir sungai tersebut.
Entah sudah berapa lama Jaya tertidur di bawah pohon rindang tersebut. Tiba-tiba saja Jaya terbangun setelah mendengar suara dari sosok lelaki tua yang beberapa waktu lalu ditemuinya di tengah hutan itu. Di hutan ini, selain masih banyak tanaman dan juga bebatuan yang bisa dijadikan sumber penghidupan, ada sebuah tempat di dalam tanah yang menyimpan bongkahan emas, Cu. Ujar sosok lelaki tua yang membuat Jaya terkejut mendengarnya. Maksud Haki, apakah di hutan ini masih terdapat banyak emas? Benar sekali, Cu. Tapi tidak mudah untuk mengambil emas-emas itu. Harus ada yang ditukarkan, jawab sosok lelaki tua tersebut. Maaf Ki, saya sudah tidak berminat lagi untuk mendapatkan emas itu. Karena baru saja ayah saya memarahi saya karena menjual emas yang ditemukan oleh adik saya beberapa waktu yang lalu. Apakah kau tidak ingin hidup berkecukupan, Cu? Apakah kau tidak ingin membahagiakan keluargamu? Tanya sosok lelaki tua misterius itu. Sebenarnya kami sekeluarga sudah lelah hidup susah, Ki. Makan nasi jagung dengan lauk sambal dan lalap daun. Tidur berdesak-desakan di rumah yang sangat kecil. Tapi, ujar Jaya menuturkan. Tapi apa, Cu? Tanya lelaki tua itu dengan tawanya yang terlihat tulus. Ayah saya tadi mengatakan jika emas yang saya dapatkan adalah hasil pertukaran dengan nyawa adik saya. Apakah itu benar, Ki? Tanya Jaya dengan wajah tegangnya. Semua ada harganya, Cu. Dan semua harus ditukar dengan sesuatu yang sesuai dengan nilai barang tersebut, ujar sosok lelaki tua tersebut. Jika kau mau menukar ayam jantan dewasa yang kumiliki, aku akan menunjukkanmu tempat di mana bongkahan emas itu berada, ujar sosok lelaki tua itu sambil berlalu pergi dari hadapan Jaya. Jika saja pertukaran itu bisa dilakukan dengan cara lain, tentunya saya mau, Ki, balas Jaya yang sepertinya telah memahami apa yang sedang terjadi saat itu. Bisa, Cu. Apakah kamu mau menukar jiwamu sendiri? Balas sosok lelaki tua itu. Kau akan memiliki usia yang panjang serta memiliki harta yang melimpah dan kau akan disegani banyak orang, Cu, imbu sosok lelaki tua itu lagi. Tanpa menukarkan nyawa keluargaku, Ki? Tanya Jaya yang semakin merasa penasaran. Benar, Cu. Keluargamu akan ikut menikmati apa yang kau dapat. Tapi aku minta setiap 1 tahun sekali kau wajib memberiku kepala kerbau serta darahnya, balas sosok lelaki tua itu. Baik, Ki. Maaf, nama Ki siapa? Tanya Jaya yang sepertinya mulai tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh lelaki tersebut. Nama aku adalah Cakrabawana. Aku adalah penguasa hutan ini, jawab sosok lelaki tua yang kembali berjalan menjauh dari tempat Jaya berada. Jika semua yang Aki sampaikan benar, aku bersedia, Ki. Aku bersedia menukarkan jiwaku tanpa ada lagi korban dari keluargaku. Dan selain dapat memiliki kekayaan, apakah aku juga bisa memiliki kesaktian, Ki? Ujar Jayawirya yang sepertinya sudah memiliki tekad bulat untuk memberikan jiwanya kepada sosok Cakrabawana. Itu bukan perkara sulit bagiku, selama kau juga memberi apa yang ku mau, balas sosok Cakrabawana. Datanglah ke tempat ini. Di saat bulan purnama tiba, bawalah belati tajam serta selembar tikar pandan. Pastikan tidak ada yang mengetahui kepergianmu ke tempat ini, imbu sosok Cakrabawana. Setelah kepergian sosok lelaki tua yang mengaku bernama Cakrabawana itu, Jaya pun kembali melangkahkan kakinya untuk pulang. Walaupun sebenarnya dia masih kesal dan juga enggan untuk pulang, akan tetapi kerinduannya kepada kedua orang tua serta saudara-saudaranya itu akhirnya membawa Jaya kembali pulang. Sore menjelang malam, Jaya pun sampai di batas hutan dengan ladang dan perkebunan milik warga. Dengan langkah perlahan, Jaya pun terus berjalan hingga dia pun melihat rumah kecil yang sudah dirindukannya. Dan sesampainya Jaya di halaman rumahnya, dia disambut tangis haru serta pelukan dari sang ibu dan juga seluruh saudara-saudaranya. Jaya yang merasa heran dengan semua itu hanya bisa terdiam. Hingga akhirnya Pak Jarwis datang dan memeluk tubuhnya seraya meminta maaf kepadanya. Kamu kemana saja, Nak? Sudah seminggu kamu tidak pulang, tanya sang ayah yang sontak membuat Jaya terkejut. Walau masih merasa bingung, tapi Jaya pun mengatakan jika dia hanya pergi ke dalam hutan dan berada di pinggir sungai, tempat biasa dia mencari batu dan beristirahat. Bapak,
Gendis dan juga Bagus setiap hari pergi ke tempat itu, Jaya. Tapi kami tidak melihatmu, nak. Ujar sang ayah yang merasa heran dengan apa yang telah diceritakan oleh Jaya. Walau begitu, Jaya tetap bersikeras hanya pergi selama 1 hari dan dia hanya berada di pinggir sungai yang juga diketahui oleh Pak Jarwis keberadaan sungai tersebut. Setelah kejadian itu, Pak Jarwis pun meminta maaf kepada Jaya atas perkataan kasar yang telah diucapkannya. Begitu juga dengan Jaya, dia meminta maaf jika telah dianggap menukarkan nyawa adiknya dengan emas yang sebagiannya masih disimpan oleh Gendis. Bapak sudah sering melihat sesuatu yang berkilauan di sungai itu, nak. Dan Bapak selalu memegang teguh ucapan kakekmu dulu. Ujar Pak Jarwis menceritakan apa yang telah dialaminya. Jadi Bapak juga tahu kalau di hutan itu ada penunggunya? Tanya Jaya penasaran. Iya, Jaya. Karuhun di hutan itu memang tidak pernah mengganggu warga yang mencari kayu bakar, rotan, dan bebatuan di sana. Tapi yang paling ditakutkan adalah dia selalu menggoda orang-orang yang diinginkannya dengan cara memberikan emas dan berlian dengan cara menukarkan jiwa salah satu keluarganya. Ujar Pak Jarwis menjawab pertanyaan anaknya. Apakah sebelumnya ada seseorang yang pernah menukar nyawa keluarganya, Pak? Tanya Jaya yang semakin penasaran. Ada beberapa keluarga yang akhirnya habis tidak tersisa dan itu terjadi jauh sebelum Bapak lahir, Jaya. Bapak hanya mendapatkan cerita dari kakekmu dulu. Balas Pak Jarwis menegaskan. Apa kau bertemu lagi dengan sosok Karuhun penjaga hutan itu, Jaya? Benar, Pak, aku bertemu dengan Eyang Cakrabawana. Balas Jaya yang sontak membuat Pak Jarwis, Busani, dan Gendis terperajat dibuatnya. Aku tidak akan menukarkan siapapun di sini, tapi aku menukar jiwaku sendiri agar keluargaku dapat hidup layak dan berkecukupan. Imbu Jaya yang menambah rasa keterkejutan Pak Jarwis, Busani, dan juga Gendis. Apa? Bapak tidak salah dengar, Jaya? Balas Pak Jarwis dengan wajahnya yang mulai memerah. Tidak, Pak. Aku ingin membahagiakan Bapak, Ibu, Mbak Gendis, dan adik-adikku yang lainnya. Balas Jaya dengan penuh keyakinan. Sebelum semuanya terlanjur, urungkan saja niatmu itu, Jaya. Kita bekerja seperti biasanya saja. Dan kita akan membeli ladang dari hasil kerja kita itu, nak. Ujar Pak Darwis yang berusaha menahan amarahnya. Tidak, Pak. Keputusan Jaya sudah bulat. Semua Jaya lakukan demi keluarga ini, Pak. Balas Jaya dengan mantap. Walau merasa sangat sedih mendengar apa yang telah disampaikan oleh Jaya, tapi Pak Jarwis dan Busani pun menghargai apa yang telah menjadi tekadnya. Selain terus menasihati remaja yang masih berusia 15 tahun itu, Pak Jarwis pun kembali menceritakan apa yang diketahuinya dari mendiang ayah dan kakeknya tentang sosok penghuni hutan tersebut. Menurut cerita dari Pak Jarwis, jauh sebelum dirinya lahir dan tinggal di desa itu, pernah ada seseorang yang mendapatkan bongkahan emas di dalam hutan itu. Sama seperti yang terjadi pada Jaya, saat itu orang yang merupakan kerabat dari keluarga Pak Jarwis itu menukarkan satu persatu keluarganya. Walaupun sempat menjadi orang terkaya di desanya, tapi setelah orang itu meninggal, seluruh harta yang dimilikinya pun habis tidak tersisa. Bapak hanya takut jika apa yang telah dialami oleh keluarga mendiang Abah Sanu terjadi kepada keluarga kita, Jaya. Ucap Pak Jarwis dengan perlahan. Sepertinya perjanjian yang dilakukan oleh Abah Sanu berbeda dengan yang aku lakukan, Pak. Ujar Jaya yang terus berusaha meyakinkan ayahnya. Mungkin waktu itu Abah Sanu diminta menukarkan setiap emas yang didapatnya dengan anak ayam yang ternyata adalah anaknya sendiri, Pak. Imbu Jaya yang membuat Pak Jarwis kembali terkejut. Benar, nak. Memang seperti itulah yang terjadi. Balas Pak Jarwis dengan wajah seriusnya. Aku juga sempat ditawari hal yang sama, Pak. Tapi aku jelas menolaknya, Pak. Dan aku memilih untuk menukar jiwaku dengan kekayaan, usia yang panjang serta ilmu kesaktian tentunya. Balas Jaya yang membuat Pak Jarwis terheran-heran. Bagaimana bisa kau memikirkan hal itu, nak? Sedangkan orang-orang yang hidup di zaman dulu yang memiliki ilmu-ilmu kesaktian pun tidak berpikir sepertimu. Ucap Pak Jarwis yang merasa bangga dengan apa yang telah disampaikan oleh Jaya. Mungkin mereka hanya memikirkan harta saja, Pak.
hawa nafsu yang mendorong mereka untuk melakukan hal itu hingga tega mengorbankan keluarga mereka. Balas Jaya dengan yakin. Jika keputusanmu sudah bulat, Bapak dan Ibu tidak akan menghalangi lagi keinginanmu itu. Dan Bapak minta izin kepadamu untuk membawa sisa emas yang kau temukan di hutan bersama Bagus waktu itu. Balas Pak Jarwis yang membuat Jaya merasa lega mendengarnya. Sebenarnya apa yang dikatakan Jaya tadi ada benarnya. Seseorang yang tega mengorbankan keluarganya demi harta lebih didorong hawa nafsu untuk memiliki emas yang sudah ada di hadapannya. Hal itu pun terjadi kepada Pak Jarwis dan Bu Sani serta Gendis. Awalnya Pak Jarwis merasa sangat marah kepada Jaya karena Jaya telah tega menukarkan nyawa adiknya dengan emas tersebut. Walaupun Jaya tidak mengetahui tentang apa yang telah ditukarkannya sebelumnya, tapi Pak Jarwis menganggap itu adalah perbuatan yang sangat jahat. Tapi semuanya berubah ketika Gendis memberikan sisa emas yang sebagian telah dijualnya. Pak Jarwis pun lalu terdiam setelah dia memegang logam mulia yang memiliki harga jual sangat tinggi itu. Hal sama pun terjadi kepada Bu Sani. Sebelum memegang sisa emas yang ditemukan Bagus dan Jaya itu, hatinya seperti tersayat sembilu. Bu Sani tidak menyangka jika Jaya tega menukarkan nyawa adiknya dengan emas yang pertama kali ditemukan oleh Bagus tersebut. Akan tetapi setelah Pak Jaya memperhatikan emas batangan itu, sikap Bu Sani pun tiba-tiba berubah 180 derajat dan menganggap semua adalah bagian dari takdir hidupnya. Keesokan harinya Pak Jarwis dan Bu Sani pun pergi ke pasar untuk menjual sisa emas yang ditemukan oleh Jaya dan Bagus. Keduanya terlihat bahagia sekali menempuh perjalanan jauh menuju pasar yang ada di desa tetangga itu. Siang menjelang sore Pak Jarwis dan Bu Sani pun pulang membawa banyak barang yang dibelinya dari hasil penjualan emas tersebut. Tidak lupa Pak Jarwis dan Bu Sani pun membelikan tikar pandan yang sebelumnya telah dipesan oleh Jaya untuk ritualnya di malam bulan purnama nanti. Perlahan tapi pasti kehidupan keluarga Pak Jarwis pun berubah. Selain dapat membeli kebutuhan sehari-hari mereka, Pak Jarwis pun memutuskan untuk memperbaiki rumahnya dan menambah beberapa ruangan di rumah panggung miliknya itu. Warga di desanya pun merasa heran dengan perubahan besar yang terjadi kepada keluarga Pak Jarwis. Hingga akhirnya warga desa setempat mengetahui tentang emas yang ditemukan oleh Bagus dan Jaya di dalam hutan tersebut. Tapi sebelum warga desa sekitar melakukan pencarian emas di dalam hutan, Jaya terlebih dahulu menyelesaikan ritual perjanjiannya dengan Cakra Bawana yang merupakan sosok makhluk gaib penguasa hutan tersebut. Malam yang ditunggu-tunggu Jaya pun tiba. Saat itu Jaya yang diantar Pak Jarwis untuk masuk ke dalam hutan pun memulai ritualnya di sebuah batu besar yang ada di tepi sungai kecil. Tikar pandan yang dibawanya sudah digelar tepat di atas batu tersebut dan Jaya pun langsung duduk bersila di atas batu yang menjadi tempat pertemuannya dengan sosok Cakra Bawana beberapa waktu lalu. Tidak berapa lama setelah Jaya duduk bersila di atas batu besar yang diberi tikar pandan itu, tiba-tiba saja angin berembus dengan sangat kencang di dalam hutan yang lebat yang diterangi sinar bulan purnama. Kabut putih pun muncul setelah hembusan angin kencang itu pergi. Dan dari balik kabut muncullah sepasang mata merah menyala yang perlahan mendekat ke arah di mana Jaya berada. Tidak lama setelah itu sosok makhluk menyeramkan pun terlihat jelas oleh kedua mata Jaya. Sosok makhluk hitam dengan barisan gigi tajam dan dua taring panjang di tepian bibirnya itu menyeringai dan menatap tajam ke arah Jaya. "Berikan darahmu kepadaku," ujar sosok makhluk gaib yang lidahnya menjulur keluar. Jaya yang merasa sangat ketakutan pun hanya bisa diam terpaku menatap sosok makhluk menyeramkan yang baru pertama kali dilihatnya itu. "Saya telah bagian lengan kiri pergelangan tanganmu," ujar sosok makhluk gaib itu lagi. Karena merasa semakin ketakutan, Jaya pun langsung mengambil pisau tajam yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Dan dengan tangan gemetar, Jaya pun mulai menyayat pergelangan tangan kirinya tepat di bagian urat nadinya. Darah segar pun mulai membasahi lengan kirinya. Hingga lambat laun, pandangan mata Jaya pun menjadi buram dan tubuhnya terasa sangat dingin sekali. Selain itu tubuh Jaya pun mulai melemah hingga akhirnya dia kehilangan kesadarannya. "Selamat datang di alamku, Cu," ujar sosok Cakra Bawana menyambut kedatangan Jaya.
Mendengar suara dari sosok lelaki tua yang sudah 2 kali ditemunya itu, Jaya pun langsung membuka kedua matanya. Dan betapa terkejutnya dia ketika hutan tempatnya berada tadi tiba-tiba berubah menjadi sebuah istana yang sangat indah dan dipenuhi perempuan-perempuan cantik di sana. Inilah tempat tinggalmu kelak, Cu. Dan kau bebas memilih pendampingmu di sini, ujar sosok Cakrabawana menjelaskan. Jaya yang masih terkagum-kagum dengan pemandangan indah di sekitarnya pun terus mengedarkan pandangannya. Selain terlihat sangat indah, seluruh bangunan di tempat itu pun berkilauan seperti emas. Beberapa meter di depannya terlihat sebuah singgasana yang juga tampak berkilauan. Selain seperti terbuat dari emas murni, kursi singgasana itu pun terdapat batu berlian yang ikut berkilauan. Bagaimana, Cu? Apakah kau bersedia untuk tinggal di istanaku ini? Tanya sosok Cakrabawana sambil tersenyum. Saya siap, Eyang, balas Jaya dengan penuh keyakinan. Selain kejayaan dan umur panjang, aku juga akan memberimu kesaktian. Dan selama kau membawa batu gali emas ini, kau tidak akan terkalahkan, Cu, ujar Cakrabawana sambil memberikan sebuah batu berbentuk seperti kristal panjang yang berwarna kuning keemasan. Dengan gali emas ini, kau dapat melihat sosok-sosok makhluk gaib yang ada di sekitarmu, dan kau dapat masuk ke alam gaib sesuka hatimu. Selain itu, kau juga dapat melukainya, bahkan memusnahkannya dengan mantra-mantra yang nanti akan aku ajarkan. Baik, Eyang, terima kasih, balas Jaya Wirya sambil menundukkan kepalanya dan menerima batu gali emas yang kini menjadi jimat dengan kekuatan yang besar. Sekarang mari kembali ke duniamu, Cu, ajak Cakrabawana yang berjalan menuju ke sebuah pintu besar dari istana tersebut. Tidak lama kemudian Jaya pun terbangun dengan kepala yang terasa sangat sakit sekali. Tapi ada sesuatu yang membuatnya sangat heran kala itu. Darah yang tadi dilihatnya membasahi lengan kirinya tidak lagi terlihat. Dan luka sayatan yang dalam di bagian nadinya pun ikut menghilang, seolah tidak pernah terjadi luka di tempat itu. Setelah kondisinya membaik, Jaya pun langsung menghampiri sosok lelaki tua yang tadi telah menunjukkan istana megah kepadanya. Dan di tempat sosok Cakrabawana berdiri itulah, Jaya diminta menggali untuk mendapatkan emas yang telah dijanjikan. Setelah mendapatkan emas yang ada di dalam tanah ini, kuburkan kepala seekor kambing hitam, lalu tutuplah dengan rapat, Cu, ujar sosok Cakrabawana menjelaskan. Kapan saya bisa menggalinya, Eyang? Tanya Jaya penasaran. Kapan saja, Cu, tapi ingat, sediakan kepala kambing hitam dan taruh di atas tikar pandan dalam lubang tersebut, balas Cakrabawana menjelaskan kembali. Setelah ritual tersebut selesai dan sosok Cakrabawana menghilang dari hadapannya, Jaya pun mulai melangkahkan kaki untuk kembali pulang. Dan setelah berjalan menyusuri hutan, Jaya pun bertemu dengan Pak Jarwis yang dengan setia menunggunya di batas hutan tersebut. Dan sesampainya Jaya serta Pak Jarwis di rumahnya, Jaya pun menceritakan apa yang telah dialaminya di alam gaib, tempat di mana sosok Cakrabawana berada, kepada Pak Jarwis, Busani, dan juga Gendis. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.